Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah yang sedang sakit tidak bisa masuk. Mudah-mudahan anak-anak pagi hari ini tetap sehat terus. Ketika sehat, manfaatkan waktu sehatnya untuk sekolah dan belajar. Tolong ini amin ya rabbal alamin. Baik saudara, rekan-rekan guru juga dimanapun anda berada. Hari ini tepat tanggal 22 Oktober tahun 2024, yaitu diperingati Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan para santri yang sedang belajar di pesantren-pesantren atau di madrasah-madrasah mudah-mudahan bisa mencari ilmu dengan sebaik-baiknya untuk bekal kehidupan masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya tidak sendiri, saya telah kedatangan seorang tamu, Ustadz tersohor yang ada di Cikarang. Oke, tidak saya sebut namanya, sebenarnya diperkenalkan diri. Mudah-mudahan nanti kita akan bincang seputar Hari Santri Nasional. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diperkenalkan namanya, siapa namanya, guru apa, dan kemudian tinggalnya di mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri dalam ini. Nama saya Hafiz Adi dan saya bertugas di suatu lembaga pendidikan yakni di SMP 1 Cikarang Utara yang berada lokasinya di Cikarang, dan alamat tinggal saya yakni di daerah Kampung Bojongkoneng, Kampung Bojongkoneng ya. RW 0502 Telaga Muli, Cikarang Barat, Bekasi. Oke, itu sedikit perkenalan yang boleh disampaikan kepada kita. Kita lanjutkan berikutnya, kita akan berbincang-bincang seputar Hari Santri Nasional. Menurut Ustadz, apa sih sebetulnya yang perlu diperbaiki untuk santri ke depan agar di sekolah-sekolah tidak hanya di pondok, tidak ada di madrasah-madrasah, tapi di sekolah negeri pun itu nanti Hari Santri bisa meriah. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Ketika kita berbicara tentang masalah Hari Santri sedunia, khususnya di negara Indonesia yang selama ini kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang santri yang pernah menikmati suatu ada di pondok pesantren, bagaimana kerasnya, bagaimana rasanya kebahagiaan dan kekitaan ketika kita menuntut ilmu di suatu pondok pesantren. Tentu dalam hal itu kita sangat bahagia. Orang yang pernah mondok sekarang, dulu kita ketika kita mondok ya saja Pernah ngeliwat. Dan juga belum ada yang namanya Hari Santri. Kita sangat berbahagia ketika sekarang ini kemarin-kemarin diperingati masa pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Ketika kesini, kemudian ya mudah-mudahan untuk presiden yang akan datang pun akan dilanjutkan kembali saja. Betul. Kemudian dalam peringatan Hari Santri ini, saya sangat setuju banget, jujur aja, sangat setuju. Gimana? Satu sisi untuk lebih mengakrabkan lagi rasa silaturahmi antara santri dengan para kiainya, dengan para gurunya, maka akan timbul rasa sauki rindu. Masya Allah, ternyata itulah kebahagiaan yang selama ini. Makanya ketika kita punya anak keturunan, kita pun ingin mengharapkan mengharapkan agar anak kita itu bisa mondok, ya, seperti apa yang kita pernah alami. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat di daerah Jawa, ya kan, Pulau Jawa khususnya kita lihat, dan juga luar-luarnya lain juga sama memperingati Hari Santri sedunia, ya, itu sangat kebanggaan buat kita. Sangat meriah. Sangat meriah di situ, benar-benar keluar lah, Masya Allah. Kita ingin, kalau kata bahasanya, kalau bisa, kalau pensiun kita bisa nyantri lagi. Ya gitu, saudara. Nyantri sampai mati. Betul. Makanya dalam hal itu jangan sampai lah kita sebagai seorang muslim. Yang kedua,
dengan mengukuhkan adanya hari santri tersebut supaya giro kita untuk kedepannya, terutama dalam menggali ilmu agama tidak pernah putus ya. Betul. Kita sangat prihatin ya dalam kondisi sekarang ini banyak anak-anak pelajar kadang-kadang udah krisis moral, krisis adab, ya kan? Mereka kadang-kadang kurang memperhatikan yang namanya adab. Kalau dalam bahasa ilmu santri mah al-akhlakul karimah, ya kan? Akhlak yang mulia. Jadi kadang-kadang lebih mengutamakan mereka, apalagi jangankan yang namanya sama guru. Ketika berada dia hidup di lingkungan masyarakat atau hidup di dalam lingkungan keluarga, itu adabnya udah mulai turun. Tetapi dengan ada proses sekarang adanya hari santri, mudah-mudahan timbul adanya seperti ini gitu. Oh iya, penanaman adanya keagamaan yang lebih kuat lagi. Apalagi kalau seandainya dalam kegiatan hari santri tersebut itu diprakarsai oleh guru-guru agama. Guru-guru agama ya. Iya, itu yang saya sangat setuju. Dan jadi kita tidak hanya di pondok-pondok atau madrasah-madrasah, tapi di sekolah negeri pun ketika disponsori oleh guru agama lewat MGMP, mudah-mudahan di sekolah negeri juga meriah dan akhlak anak terutama di sekolah negeri bisa terjaga dengan baik. Terus berikutnya ke depan mungkin supaya lebih meriah lagi, perlu nggak kira-kira di sekolah negeri itu diadakan lomba-lomba hafal Quran, adzan atau dan lain-lain? Perlu nggak kira-kira ke depan? Itu sangat perlu, karena kegiatan-kegiatan tersebut itu sebenarnya anak itu rindu, ya kan? Karena adanya sekarang sudah masuk kondisi seperti ini, anak sudah terkolaborasi dengan budaya-budaya, dengan yang namanya terhipnotis, apa itu handphone, ya kan? Mereka lebih nunut patut dengan hal seperti itu. Tapi kalau dengan ada kegiatan-kegiatan tersebut, sebenarnya kita lihat, saya sering perhatikan gitu. Jujur, hati saya rindu loh. Sampai saya ketika ini pribadi saya, ketika anak saya itu dia TK, kemudian ada ikut juga setelah dia TK, kemudian setelah lulus TK dia di SD, tetapi ada pengajian pagi itu atau sore dia itu. Nah di situ dia banyak hafalan Al-Quran juz amma dan juga doa dan juga yang lainnya, sampai ikut dia muhadharah untuk bisa tampil sebagai mana seorang penceramah ya dalam menyampaikan tausiah. Itu sangat menunjang gitu. Nah itu sampai saya rindu terhadap anak saya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita biarkan anak itu biasanya tadinya ngaji, biasanya megang Al-Quran, biasanya yang sekarang yang dipegang apa? HP. Lupa dia. Ya, kita sebagai orang tua yang sedikit banyak kita mengerti tentang agama, secara otomatis kita mengharapkan, nah boleh ini SMP 1 Cikarang Utara sekolah umum, tapi dalam satu sisi yang namanya agamisnya, khususnya kita sebagai seorang muslim, ya kita adakan kegiatan. Di sekolah negeri setuju ya diadakan kegiatan hafal Quran, hafal juz amal atau membaca Quran, MTQ dan sebagainya yang berbau agama ya. Jadi setuju ya. Betul. Jadi memang sebetulnya di sekolah negeri juga harus ikut kontribusi untuk memanfaatkan waktu yang tepat ini adalah rangka meningkatkan kecintaan anak-anak kepada agamanya, belajar kepada agamanya, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga anak-anak tahu betul bagaimana akhlak, bagaimana Quran, bagaimana sholawat, bagaimana ada hadroh, ada muhadrohan dan sebagainya, sehingga momen yang penting ini tidak terbuang sia-sia. Betul. Terus berikutnya dan siapa yang bertanggung jawab kira-kira kalau di sekolah itu diadakan kegiatan semacam itu, siapa yang kira-kira yang menahkodai atau yang menjadi pionirnya itu untuk tingkat sekolah? Ya, kalau kita berbicara masalah itu yang utama ada koordinator ya, terutama guru-guru agama kan. Guru agama. Ya.
nanti diketahui oleh kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah dalam kegiatan tersebut, ya kan? Bukan hanya memunculkan tuh kegiatan yang lain, tapi sifat kegiatan tersebut tidak pernah, ya kan? Nah, kalau ada dukungan dari pihak sekolah, insya Allah, ya kan, kita bisa melihat satu sisi dulu. Ketika zaman RSBI, saya teringat ada seorang anak yang begitu bagus ketika menyampaikan itu, anak teman saya juga, itu dulu saya ingat, itu dia bagus ketika dia menyampaikan tausiahnya.